Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Fikri Aulia Rahman dengan nomor induk mahasiswa 18 14 10 193 menjawab pertanyaan kuis dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan regulator dan pengelola pasar modal di Indonesia. Regulator pasar modal di Indonesia itu adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang sebagaimana berfungsi untuk menyelenggarakan pasar. Sedangkan pengelola pasar modal di Indonesia itu terbagi menjadi 3 institusi atau 3 lembaga atau badan yang bisa disebut dengan SRO, Self Regulatory Organization, yang terdiri atas Bursa Efek Indonesia atau bisa disebut dengan BEI atau IDX, Indonesia Stock Exchange. Kemudian ada KPI, yaitu Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan ada KASEI, yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia. Masing-masing SRO ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Bursa Efek Indonesia itu berfungsi sebagai tempat terjadinya atau penyelenggara transaksi efek, sedangkan KPI itu sebagai penjaminan modal ataupun uang si pemilik modal ini sampai dengan selesainya transaksi. Sedangkan KASEI itu berfungsi tempat penyimpanan efek dan pemindah bukuan hasil transaksi efek. Fungsi utama regulator dan pengelola pasar modal di Indonesia adalah agar menjaga stabilitas dan juga kegiatan jual beli di pasar modal dengan lancar, teratur, efisien, dan tidak merugikan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Baik, pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan antara pasar perdana atau primer dengan pasar sekunder. Nah, pasar perdana dan pasar sekunder memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah pasar perdana dilakukan sebelum perusahaan itu IPO atau bisa kita sering menyebutnya dengan go public. Sebelum depan ke publik ada namanya pasar perdana. Dan dalam jangka waktu yang hanya cukup maksimal 5 hari. Berbeda dengan pasar sekunder yang itu dilakukan boleh kapan saja. Namun dalam pasar perdana maksimal 5 hari. Nah, pada pasar perdana itu berbeda dengan pasar sekunder atau pasar reguler yang sering kita temui di pasaran. Dalam pasar perdana ini itu belum adanya Bursa Efek Indonesia di dalamnya. Jadi langsung kepada pihak emiten dengan calon investor yang melakukan transaksi. Berbeda dengan pasar sekunder. Dalam pasar sekunder ini melalui perwakilan yang nanti ada akad wakalah namanya, diwakilkan kepada pihak Bursa Efek Indonesia. Dan juga kalau pasar sekunder ini yang melakukan transaksi jual beli itu sama investor yang menjual dan investor yang membeli. Berbeda dengan pasar perdana primer tadi. Dalam pasar perdana tadi itu yang menjual langsung kepada emiten perusahaan tersebut yang sedang ingin go public atau IPO. Sedangkan dalam pasar sekunder itu bisa jadi orang lain yang telah membeli dan ingin menjualnya lagi. Mungkin itu perbedaan yang paling spesifik antara pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, fungsi pasar perdana ini itu adalah untuk menentukan harga yang terbaik. Berbeda dengan pasar sekunder yang mungkin itu menyesuaikan harga dengan sentimen pasar dan juga kualitas itu. Dalam pasar primer ini dilakukan secara lelang. Jadi untuk menentukan harga terbaik ketika perusahaan atau emiten ini ketika harga perdana pada go public atau IPO. Baik, pertanyaan yang ketiga, jelaskan akad pemberian kuasa atau yang disebut dengan wakalah. Dalam pasar modal, dalam ketika jual beli, baik itu ketika kita di pasar sekunder, itu kita terkadang tidak langsung, bahkan kita pun tidak mengenali ketika kita beli saham sesuatu, ketika kita membidding satu saham, situ mungkin ada jumlah offernya dan jumlah biddingnya.
namun kita tidak mengenali siapa yang menjual saham tersebut. Nah, inilah terjadi akad wakalah. Ketika kita membidding suatu saham dan kebetulan ada orang sedang mengoffering atau sedang menawarkan saham kepada dalam Bursa Efek Indonesia atau dalam sekuritas atau AB. Nah, itulah namanya akad wakalah. Jadi si kita ini sebagai yang memberikan kuasa kepada perusahaan sekuritas untuk menjual belikan saham yang kita miliki. Kita bahkan hampir semua orang tidak mengenali saham siapa yang dari kita beli. Nah, inilah fungsi dari sekuritas, karena kita tidak mengetahui, kita memberikan kuasanya dan ada biaya fee di sana. Fee jual berapa dan fee beli berapa? Ada yang 0,1 atau 0,5. Itu tergantung dari pihak sekuritasnya. Nah, di situ namanya akad wakalah tuh di situ terjadi. Tidak ada lainnya, di situ sudah jelas karena kita telah memberikan kuasa kepada sekuritas untuk menjualkan saham yang kita miliki atau kita yang membeli melalui si wakil tersebut, yaitu pihak sekuritas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.